Perkenalkan, nama saya Andre Bolano, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 20 30 30 20 20 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pendekatan teori dan metode. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Latin. Paradigma yang berarti contoh, model, pola. Secara luas, paradigma didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan mendasar pandangan dunia yang berfungsi untuk menuntun tindakan-tindakan manusia yang disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur, bagian atau hubungannya, atau bagian-bagian berfungsi. Kan dalam bukunya yang sangat terkenal, Structure of Scientific Revolution, mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh-contoh yang diterima tentang praktik ilmiah. Sebenarnya contoh-contoh termasuk hukum, teori, praktik ilmiah. Sebenarnya contoh-contoh termasuk hukum itu adalah teori aplikasi dan instrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang koheren dan penelitian ilmiah. Paradigma merupakan cara berpikir filosofis tentang realitas yang dipandang berdasarkan keyakinannya tertentu. Menurut Joe Riger, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengertian. Menurut Joe Riger, ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama karena pandangan filsafat, dan yang kedua karena pemikiran ilmuwan tentang apa yang seharusnya menjadi substansi dari cabang ilmu pengetahuan yang dipelajarinya berbeda. Dan yang ketiga, metode yang digunakan untuk memahami dan substansi ilmu itu juga berbeda antara komunitas ilmuwan itu. Ada 3 hal yang mempengaruhi perbedaan paradigma ilmuwan sebagai berikut. Yang pertama, unsur dalam dirinya sendiri, unsur luar berupa lingkungan fisik, dan unsur berupa penjelajahan, metodologi, dan teori. Ada berbagai pengertian yang digunakan para ilmuwan sastra untuk menjelaskan istilah pendekatan berikut. Ini dikemukakan beberapa diantaranya. Sekian pengertian yang ada. Pertama, pendekatan merupakan alat untuk menangkap realita atau fenomena sebelum dilakukan kegiatan analisis sebuah karya. Yang kedua, pendekatan ada kalanya disamakan dengan metode. Dan yang ketiga, Deddy Maulana mengatakan istilah yang identik dengan pendekatan adalah perspektif, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, strategi intelektual, paradigma, dan teknik interpretasi. Pertama, paradigma adalah wawasan filosofi ilmuwan yang dalam memandang ilmu pengetahuan yang digelutinya, sedangkan pendekatan adalah strategi atau perspektif dalam mendekati dan memahami objek penelitian. Kedua, paradigma merupakan arah dan sudut pandang, sedangkan pendekatan merupakan jalan untuk menuju objek penelitian. Sastra merupakan dunia yang unik. Sastra merupakan dunia fiktif yang memiliki 1000 wajah. Yang pertama, berbagai pendekatan sastra: pendekatan ekspresif, pendekatan mimetik, pragmatik, objektif, analisis, marxis, fungsionalisis, sosiologis, psikologis, dan positrukturalis. Secara genesis, terdapat 2 macam teori yang dipakai dalam suatu penelitian, yaitu teori formal dan substantif. Teori formal adalah teori yang sudah ada dan sebelumnya, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan dan menerapkannya. Sedangkan teori substantif adalah teori yang peneliti sendiri yang menemukannya melalui substantif data. Secara genesis, terdapat 2 macam teori yang dipakai dalam suatu penelitian, yaitu teori formal dan substantif. Dan metode merupakan bawaan dari teori. Yang pertama, metode humanetik, metode formal struktural, metode dialektik, metode deskriptif, metode heuristik, dan metode komparatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.